Di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Menteri Perhubungan mengizinkan moda transportasi beroperasi. Apa tanggapan Ikatan Dokter Indonesia dan bisakah kurva pasien positif di Indonesia menurun? Berikut perbincangan jurnalis Jawpos TV Yuli Horisman dan juru kamera Bintang Nuari bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng Muhammad Fakih. Pemerintah saat ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia dan juga terkait kebijakan yang berhubungan dengan para tenaga medis yang bertugas sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19. Dan saya akan berbincang kali ini bersama dengan Ketua Umum dari Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng Muhammad Fakih. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Pak, ini beberapa waktu terakhir ada satu kebijakan yang rencananya akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dengan mengizinkan adanya moda transportasi untuk kembali beroperasi dengan pembatasan kriteria tertentu. Nah, ini bagaimana kemudian Ikatan Dokter Indonesia melihat kebijakan ini? Ya, terus terang kami profesional medis itu sangat khawatir ya dengan rencana tersebut, karena kita khawatir itu memicu penularan lebih jauh, karena penularan ini belum turun sebenarnya, masih di angka antara 250 sampai 400 orang per hari pertambahannya, jadi tidak turun. Kita khawatir kalau dilakukan pelonggaran-pelonggaran ini, kita khawatir justru ini akan memacu ini. Jadi saran kami, jadi mohon dikaji dengan lebih hati-hati dan dipertimbangkan masa-masa. Pak, ini sebenarnya bertentangan tidak menurut Ikatan Dokter Indonesia? Ini kan sedang ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada kebijakan lain yang dibuat oleh para menteri. Ya, makanya itu perlu sinkronisasi ya antara kebijakan yang secara umum, PSBB, social distancing itu kan untuk memutus rantai penularan, menghentikan supaya tidak ada penyebaran. Apakah langkah-langkah kebijakan yang lain itu sudah sinergi dengan PSBB ini? Itu yang menurut saya perlu dikaji dan perlu hati-hati nih, dipertimbangkan masa-masa. Jangan sampai kita ingin menghentikan penularan ini, tapi ada kebijakan yang justru mungkin tidak sinergi dengan menghentikan penularan ini, malah mungkin misalnya beresiko menyebabkan penularan lebih besar misalnya. Nah, ini perlu dikaji lagi dan perlu dipertimbangkan. Oke. Beberapa waktu terakhir juga Pak, ini sudah mulai pemerintah melakukan PCR di beberapa daerah secara massal. Nah, ini langkah baik, langkah serius dari pemerintah yang Ikatan Dokter Indonesia lihat? Betul ya, jadi itu pesan pertama Bapak Presiden kan, testing PCR massal. Dan itu memang kami berulang-ulang sebenarnya Ikatan Dokter Indonesia mendorong dan mendukung langkah Bapak Presiden ini. Kenapa? Ini langkah yang paling strategis, di semua negara dilakukan. Untuk mengendalikan infeksi, maka testing PCR massal ini harus dilakukan secara agresif. Kenapa? Dengan testing PCR ini, maka kasus itu segera ditemukan. Seluruh kasus segera ditemukan. Kalau kasus ditemukan yang positif itu, maka segera dilakukan isolasi. Baik isolasi yang dilakukan di rumah maupun isolasi yang dilakukan di rumah sakit sambil di treatment. Dengan diisolasi ini, maka otomatis terjadi lokalisir sumber penularan. Kalau terjadi lokalisir sumber penularan, maka kita akan mencegah penularan berikutnya. Kalau kita bisa mencegah penularan berikutnya, ini akan bisa kita kendalikan. Selama proses testing, ya, tracing, isolasi dan treatment itu masih kurang agresif, kita kurang gencar, kita kurang mampu mengendalikan infeksi. Tapi kalau proses testing, tracing, isolasi dan treatment ini kita gencar, seperti perintah Bapak Presiden, dan saat ini gugus tugas sudah melakukan, ya bertahap nih kan sudah 3.000 per hari ini ya. Targetnya kan 10.000 per hari supaya bisa dikejar penularan itu supaya terkendali. Nah, ini kalau bisa dilakukan segera, bukan tidak mungkin kita segera bisa mengendalikan infeksi ini. Prediksi dari Ikatan Dokter Indonesia ini sudah sampai pada puncaknya belum sih Pak, kondisi saat ini? Kalau melihat dari pertambahan ya, baik angka PDP, angka ODP kan masih terus meningkat nih, angka positif terus meningkat. Ini belum puncaknya, masih tambah terus. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertambahan lagi, itu sudah puncak, itu akan turun. Caranya tadi itu dikejar dengan testing itu, untuk ditemukan segera diisolasi
segera ditangani, tidak menyebarkan, ditambah lagi strategi satunya, social distancing diperketat, PSBB diperketat. Kalau yang tadi testing, tracing, isolasi dan treatment itu secara umum itu menghendaki yang sakit tidak menularkan. Kalau yang PSBB dan social distancing itu yang sehat tidak tertular gitu. Jadi sama-sama dijaga nih dengan dua strategi ini. Kalau ini masif dilakukan, saya berkeyakinan dalam waktu singkat Indonesia bisa mengendalikan. Dalam waktu sebulan atau 2 bulan bisa kendalikan. Asal dua strategi ini dilakukan dengan agresif dan dilakukan dengan disiplin. Terakhir terkait dengan pesan buat masyarakat, karena kan juga sekarang sedang PSBB dan kita masih melihat bahwa masyarakat juga masih ramai di jalan. Betul, ya. Pesan apa yang bisa Anda berikan bagi masyarakat? Ya, jadi masyarakat ini harus menyadari, harus tahu bahwa kita ini kepingin cepat kembali dalam keadaan kehidupan normal gitu. Kehidupan normal yang kita inginkan itu supaya kehidupan sosial, kehidupan ekonomi kita itu kembali lagi, tidak terpuruk seperti sekarang. Oleh karena itu memang perlu ini kita cepat selesai nih masalah wabah atau pandemi COVID di Indonesia. Oleh karena itu mohon ditaatilah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama tetap ya jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya terutama cuci tangan, ya, pakailah masker, ya, terutama kalau di luar rumah. Siapapun nih harus pakai masker sekarang supaya tidak gampang tertular. Yang ketiga, jagalah supaya badan kita ini tetap sehat, ya, imunitasnya tetap baik, daya tahan tubuh tetap baik. Ya. Yang terakhir, tetap taat terhadap ketentuan social distancing dan PSBB. Karena mentaati itu berarti kita terhindar dari ditulari oleh orang yang sakit. Karena ingat, dengan status pandemi, semua orang dan semua tempat itu berpotensi menularkan kepada kita. Oleh karena itu, ya, social distancing dan PSBB mohon tetap dipatuhi supaya pandemi COVID ini cepat selesai. Kalau cepat selesai, kehidupan kita akan kembali lagi. Baik, terima kasih Pak. Kita berharap sama-sama pandemi ini segera berlalu tentunya. Terima kasih atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Bapak Daeng Muhammad Fakih. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.